Isra memang di sini yang unggul adalah Isra. Ya. Tapi dari segi bacaan Isra perlu perhatikan lagi. Ya karena hafalan bagus. Sebelum kita mulai, Kak Irfan minta dicek terlebih dahulu belnya. Yusuf, tekan belnya. Ya, satu-satu dulu ya. Yusuf, oke. Oke, Isra silakan tekan belnya. Oke, sistem sudah benar. Kaila, silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Bacakan ayat ke-9 dari surat yang sama. Yusuf. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma yajma'ukum liyaumil jam'. Dzalika yaumut taghabun. Wa man yu'min billahi wa ya'mal salihan yukaffir anhu sayyi'atihi wa yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada. Dzalikal fawzul azim. Benar. Jawaban benar. 1 poin untuk Yusuf. Kita menuju ke soal kedua. Kaila. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Bacakan ayat sebelumnya. Oke, Isra. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in ta'ifatani minal mu'minina qatatalu fa aslihu bainahuma. Fa in baghat ihdahuma 'alal ukhra faqatilul lati tabghi hatta tafi'a ila amrillah. Fa in fa'at fa aslihu bainahuma bil 'adli wa aqsitu. Innallaha yuhibbul muqsitin. Benar. Jawaban benar. 1 sama untuk Yusuf dan Isra. Kita menuju ke soal ketiga. Kaila. Ma qata'tum min linatin aw taraktumuha qa'imatan
Bacakan ayat ke-13 di surat yang sama. Isra. Bismillahirrahmanirrahim. La antum ashaddu rahbatan fi sudurihim minallah. Dzalika bi annahum qaumun la yafqahun. Benar. Benar. 2-1 untuk Isra. Yusuf, tangan boleh di meja juga, di pinggir. Nah, siap. Oke, kita menuju ke soal keempat. Kaila. Fiha fakihatun wan nakhlu dzatul akmam. Bacakan ayat sebelumnya. Yusuf. Berapa tadi? Mohon maaf, bisa diulang lagi? Tidak bisa, silakan Isra. Bismillahirrahmanirrahim. Wal arda wada'aha lil anam. Benar. Benar. Poin untuk Isra. Kita menuju ke soal terakhir, betul? Ya, Isra sudah 3 poin, kemudian Yusuf 1 poin. Ini soal untuk Yusuf. Isra tidak usah menjawab, silakan Kaila. Innal muttaqina fi jannatin wa uyun. Bacakan ayat setelahnya. Silakan Yusuf. Fakihina ma atahu akhidhina ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla dhalika muhsinin. Benar. Benar. Skor terakhir 3-2 untuk Isra. Allahumma ramna bil Quran. Ya, boleh tepuk tangan untuk persaingan sangat ketat. 2 peserta sama-sama 30 juz. Luar biasa ini, kita yang deg-degan, kita tahan nafas. Persaingan ketat sekali ya kan Nabila ya. Masya Allah. Silakan komentarnya. Silakan dipakai lagi maskernya. Insya Allah ya. Kita, saya lihat orang tua pada kayak gini tuh ya. Memang Masya Allah di sini karena 30 juz dan juga soalnya dan tantangan seperti ini bagus sekali untuk menguatkan hafalan anak-anak. Bukan hanya sambung ayat, baca ayat sebelumnya, baca ayat setelahnya. Terus dan ini mengajarkan anak-anak supaya fokus juga. Ya. Dan Masya Allah saya lihat Yusuf, Isra dan mungkin yang ayat yang di surat Ar-Rahman. Nah ini menjadi salah satu tantangan di sini ketika tidak fokus mendengar soal. Iya, itu sayang banget. Soalnya tidak bisa diulang lagi ya. Yusuf tadi padahal udah lebih duluan, tiba-tiba ngeblank ya? Ngeblank. Oke, tapi peraturan seperti itu, soal tidak bisa diulang. Iya, soal tidak bisa diulang, makanya harus fokus dua-duanya. Ya, untuk Yusuf ya, Masya Allah ini pertama kali Kak Nabila mendengar Yusuf membaca ayat-ayat yang panjang, yang Bagus. Masya Allah huruf-hurufnya bagus sekali. Cuma ada beberapa catatan saja. Yang pertama ketika membaca yauma yajma'ukum liyaumil jam'i. Ya, huruf mim di sini tidak termasuk huruf qalqalah, jadi jangan enggak, jangan jama', tapi jam' ya, mimnya usahakan disempurnakan sukunnya. Terus di ayat yang terakhir mungkin tadi karena pengen seharusnya kan langsung jawab aja. Itu kan bel juga. Ngebel juga. Terus tadi awalnya salah, ada sedikit keraguan membaca fakihina, terus salah awal, langsung dia Yusuf membenarkan bacaannya akhirina ma atahum rabbuhum. Perhatikan huruf qaf. Innahum kanu qabla. Huruf qaf ditebalkan sama kalimat muhsinin ya. Muhsinin huruf ha-nya perlu diperhatikan. Untuk Isra
Untuk Isra memang di sini yang unggul adalah Isra. Ya. Tapi dari segi bacaan Isra perlu perhatikan lagi. Ya karena hafalan bagus itu bagus, tapi kalau hafalan bagus tapi bacaannya kurang bagus itu menjadi catatan juga buat Isra ya. Perhatikan ayat yang kedua tadi ya, ada huruf qaf, wa in ta'ifatani minal mu'minina qatatalu. Qalqalahnya tadi kurang jelas. Karena aqa ya. Terus fa aslihu makhraj huruf sad. Fa in baghat makhraj huruf ghain. Terus fa aslihu makhraj huruf sad. Terus la antum. Tadi taknya terdengar la antum ya. Seterusnya la antum. Terus wal arda wada'aha lil anam wada'a dengan tapi ya. Jadi ini catatan-catatan, mudah-mudahan kedepannya bisa diperbaiki lagi. Memang di sini tantangannya harus konsentrasi, tapi jangan sampai lalai dalam pembahasan tajwidnya ya. Seperti itu saja. Ini luar biasa, dua peserta kita ini emang hebat-hebat ya. Iya, Masya Allah. Tepuk tangan dong untuk mereka berdua dan juga Kak Nabila atas komentarnya, dan kita ke Abi Amir, silakan Abi. Ya, tadi Abi Amir melihat Isra membacakan ayat tentang orang-orang munafikun. Jadi di zaman Nabi ada sekelompok orang, yaitu mereka termasuk ahlul kitab dan termasuk orang-orang munafikun. Jadi Kak Irfan, ketika orang Islam minoritas, di situ tidak ada orang munafik. Misalnya di kota Mekah, maka yang ada hanya orang Islam, orang kafir. Orang munafik nggak ada. Tapi ketika umat Islam mayoritas, ketika umat Islam mulai banyak jumlahnya di kota Madinah, maka di situ muncul orang-orang munafik. Karenanya oleh Allah Subhanahu wa taala diturunkan surah Al-Baqarah untuk mengawal munculnya masyarakat baru ini di kota Madinah. Dan langsung Allah jelaskan di pembukaan surah Al-Baqarah, yaitu tentang kelompok orang Islam, al-muttaqun, yang kedua kelompok orang yang jelas kafir, innalladzina kafaru, dan yang ketiga kelompok orang munafik yang berwajah dua, nampak seperti orang Islam tapi dia memihak ke orang kafir. Nah, di sini tadi Isra membacakan ayat yang menggambarkan suasana psikologis, suasana kejiwaan orang-orang munafik itu, orang munafik, orang Yahudi, bahwa mereka ini sebetulnya takut dengan hadirnya orang Islam. Kenapa? Karena mereka punya kepentingan duniawi. Nanti kalau orang Islam memimpin, orang Islam nanti kuat, nanti kami nggak bisa bohong lagi, kami nggak bisa menipu lagi, kami nggak bisa mengambil yang haram lagi. Begitu dalam pikiran mereka, karena orang Islam jelas bahwa ini haram, korupsi haram, zina haram, masalahnya. Nah, bagi mereka ini mengganggu nih, makanya mereka takut kalau ada orang Islam kuat. Karena itu orang Islam selalu difitnah, dibenci, kemudian oleh mereka ya pokoknya dimusuhi. Kenapa? Karena mereka gak ingin orang Islam ini kuat. Nah, itu ceritanya. Ya, jadi kalau Islam mayoritas, biasanya suka ada orang munafik di dalamnya. Iya. Ya, Indonesia mayoritas tapi mudah-mudahan enggak ya. Enggak. Amin ya. Oke. Kalau begitu terima kasih Dewan Juri, tepuk tangan untuk mereka semuanya. Oke. Sudah selesai. Tadi 3-2 skor terakhirnya. Ayo salaman lagi. Temenan, hei Isra, Yusuf sini. Oke, tos-tosan. Wih, keren.